Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat serta salam, mari kita panjatkan kehadirat Allah dan Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang pertimbangan desain dan ekonomi pada proses permesinan. Perkenalkan, nama saya Yuda Distira dari Teknik Industri Angkatan 23 dengan yang berikut. Dan tak luput juga terima kasih kepada dosen pengampu saya, yaitu Insinyur Fatur Rahman, SPD MT. Untuk materi pertama yang akan saya sampaikan yaitu tentang pengertian proses permesinan. Pengertian proses permesinan ini dibagi menjadi dua, yaitu proses permesinan. Apa itu proses permesinan? Proses permesinan adalah proses manufaktur untuk membentuk material dengan cara memotong, mengikis, ataupun menghilangkan sebagian materialnya. Yang kedua yaitu contohnya, ada mesin bubut, ada mesin fresh, ada mesin bor, ada mesin gerinda. Untuk mesin bubut, contohnya yaitu ada di atas saya, dan untuk mesin fresh di atasnya. Untuk mesin bor yaitu di samping kiri atas saya, dan mesin gerinda itu di kiri saya. Untuk mesin gerinda ini ada beberapa jenisnya, yaitu mesin gerinda tangan seperti yang ada di contoh berikut, gerinda duduk, dan gerinda penghalus. Selanjutnya yaitu pentingnya pertimbangan desain. Ada dua materi, yaitu yang pertama desain mempengaruhi kemudahan dan biaya permesinan. Desain produk sangat mempengaruhi kemudahan dan biaya proses permesinan karena desain menentukan kompleksitas, jumlah operasi, dan pemilihan material yang akan digunakan dalam proses manufaktur. Yang kedua yaitu desain yang baik sama dengan proses lebih efisien dan ekonomis. Ini dibagi menjadi dua ya teman-teman. Desain sederhana yang pertama itu desain sederhana dan mudah diproduksi, mengurangi jumlah langkah dan waktu permesinan sehingga mempercepat proses produksi. Yang kedua, desain yang tepat, pengguna bahan dan alat potong bisa dioptimalkan sehingga mempengaruhi biaya limbah dan material. Untuk materi selanjutnya yaitu aspek desain yang perlu dipertimbangkan. Pada materi ini juga dibagi menjadi 4 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu geometri dan bentuk komponen. Geometri dan bentuk komponen ini adalah bentuk dan ukuran fisik suatu bagian mesin yang harus diproduksi dengan tepat agar berfungsi sesuai desain. Bentuk ini meliputi dimensi, sudut, kelurusan, kekonsentrisan, dan profil permukaan yang diinginkan. Yang kedua, toleransi dimensi. Toleransi dimensi adalah batas penyimpangan ukuran yang masih diperbolehkan pada suatu komponen agar tetap berfungsi dengan baik. Karena dalam proses permesinan ini sulit mendapatkan ukuran yang benar-benar tepat sesuai gambar teknik. Toleransi memberikan ruang toleransi agar ukuran aktual benda kerja masih dapat diterima. Yang ketiga yaitu jenis permukaan akhir. Yang keempat, pemilihan material. Untuk materi selanjutnya yaitu pertimbangan ekonomi. Pertimbangan ekonomi ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, waktu pengerjaan sama dengan biaya tenaga kerja. Waktu pengerjaan dalam proses produksi atau pemesinan sangat berpengaruh terhadap biaya tenaga kerja. Semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan, maka biaya tenaga kerja akan semakin tinggi karena upah dihitung berdasarkan jam kerja. Yang kedua, keausan dan penggantian alat sama dengan biaya alat. Keausan alat potong selama proses pemesinan menyebabkan alat menjadi tumpul atau rusak sehingga harus diganti atau diasah ulang. Hal ini menambah biaya produksi yang disebut biaya alat. Singkatnya, keausan dan penggantian alat langsung berkontribusi pada biaya alat dalam proses pemesinan, sehingga manajemen alat yang baik sangat penting untuk efisiensi produksi, biaya produksi. Yang ketiga, yaitu yang terakhir,
Biaya material adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku atau komponen yang digunakan dalam proses pemesinan dan membuat produk. Biaya ini mencakup harga pembelian, bahan langsung, serta biaya tidak langsung terkait material seperti pengangkutan, penyimpanan, dan penanganan bahan. Selanjutnya, strategi efisiensi dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, gunakan desain sederhana dan fitur standar. Yang kedua, pilih material yang mudah dikerjakan. Yang ketiga, hindari toleransi terlalu ketat jika tidak diperlukan. Dan yang terakhir, kolaborasi desainer dan teknisi manufaktur. Untuk contoh analisis ekonomi menjadi 3. Yang pertama, hitung waktu dan biaya setiap proses. Yang kedua, perhatikan harga bahan dan alat. Yang terakhir, meminimalisasi proses tambahan untuk menekan biaya. Nah, sepertinya kita sudah sampai di penghujung presentasi kali ini. Untuk materi yang terakhir yang akan saya sampaikan yaitu tentang kesimpulan. Kesimpulan ini dibagi menjadi 3 pokok pembahasan. Yang pertama itu desain yang tepat sama dengan proses pemesinan lebih murah dan cepat. Pertimbangan ekonomi penting untuk daya saing produk. Yang terakhir, kolaborasi tim, desain, dan produk sangat diperlukan. Nampaknya kita sudah mencapai penghujung PowerPoint berikut ini. Terima kasih kepada para hadirin, para penonton, ataupun para teman-teman saya yang sudah menyaksikan. Selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selengit.